Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini Assalamualaikum. akan membuat tugas 3 pembangkit listrik. Nama saya Rizal Afrinaldi dengan teman saya Rudi Hutagaol dan Restuaris Butar-Butar. Kami di sini akan menjelaskan tentang boiler water cycling pump. Mari kita ke videonya aja. Pertama itu kita buka tiga-tiganya ya. Hmm. Pertama itu kita membuka katup hisap pompa sirkulasi pada kontrol pompa boiler circulating pump yang warna biru. Buka atau pastikan semua katup hisap pada pompa BWCP yang tersedia berada dalam posisi terbuka. Proses ini membutuhkan waktu 30 detik dan pompa tidak akan menyala jika katup ini belum terbuka sepenuhnya. Nah, itu dia itu kan kayak ada warna kuning di apanya kan. Nah, itu tunggu sampai merah sekitar beberapa detik, setengah menitan lah. Nggak nyampe juga sih setengah menit. Nah, itu udah sampai merah. Nah, habis itu kita kedua, start the first BWPC pertama. Itu hidupkan pompa pertama sirkulasi air boiler untuk memastikan sistem mulai mendapatkan tekanan dan sirkulasi awal yang stabil. Nah, habis itu nomor 3, step ketiga, monitor very and drum level setting up approximately sekitar 0,5 cm. Nah, itu kita harus verifikasi monitor level drumnya itu sekitar 0,5. Kita harus langkah ini penting untuk memastikan level drum dalam batas aman sebelum menambah pompa berikutnya. Nah, itu kami itu dapat 0,8, hampir setara lah. Nah, kami start lagi BWPC kedua. Untuk kedua ini untuk menambahkan pompa kedua untuk memastikan sirkulasi air boiler berjalan maksimal dan sesuai kebutuhan beban operasional. Habis itu kita disuruh tuh periksa lagi, adjust, adjust the drum level of approximately 7,5 cm. Nah, itu jika level drum terlalu tinggi, overfile, gunakan fitur mass slow down yang terdapat pada tampilan kontrol pompa sirkulasi untuk menurunkan level air. Nah, itu mass blow down itu ada di kanan ya, di bawah. Di kanan itu ada mass blow down. Nah, kalau air kita itu berlebih, kita pencet mass blow down-nya. Tapi kalau kita mau naik air itu ada dia itu nanti di setting. Sabar ya, kita mulai lagi videonya. Nah, itu. Nah, di situ kita buat sampai 7,5. Hmm. Nah, ini kayak kalau mau naikin apanya di sini, naikin airnya, drum levelnya di sini di output startup FV circulating pole ini kita naikin, nanti airnya nambah. Karena kita mau nurunin kita di mass blow down. Ini kita buat sampai um, itu terakhir itu kita ke step 6 itu when the drum level stable at approximately 5,0.
Nah, saat level dam stabil pada kisaran 5 cm, tutup dan pastikan sirkulasi itu airnya udah tertutup, mas blowdownnya tertutup atau penambahan airnya di yang tadi itu tertutup. Nah, dan kita setel di 5.0. Nah, itu menjaga kestabilan sistem setelah level dam mencapai titik yang diinginkan. Nah, oke, di sini sudah udah 5.0. Nah, kita step selanjutnya ke boiler air dan gas. Nah, di situ kita ke step pertama, scanner it against start one scanner air fan. Mulai scanner air fan. Mulai satu scanner air fan. Nah, di boiler air gas itu scan pertama itu kita hidupin hidupin satu scanner air fan. Nah, tujuannya itu mau mengoperasikan minimal satu scanner air fan untuk memastikan pendingin scanner berjalan. Scanner menghasilkan panas dari aktivitas elektroniknya, dan kipas ini membantu menghilangkan panas tersebut. Ini mencegah scanner dari overheating selama boiler dinyalakan. Nah, ini kita lanjut videonya. Kita ke air heater. Nah, kayak dari 2 sampai 5 itu langkahnya menyalakan aux, pemanas, udara timur, ice heater untuk memverifikasi bahwa motor penggerak udara berfungsi. Jika aux drive normal, jalankan main drive dan matikan aux drive. Ulangi proses yang sama untuk pemanas udara barat. Pemanas udara digunakan untuk meningkatkan suhu udara pembakaran sebelum masuk ke boiler. Ini meningkatkan efisiensi pembakaran dan mengurangi emisi. Aux drive adalah penggerak cadangan yang diuji untuk memastikan motor utama main drive siap dioperasikan. Nah, habis itu kita ke step 6. Step 6 itu kita videonya masih jalan. Step 6 memastikan peredam terbuka dari D1 sampai D11. Ini aspirator driver. Nah, di sini peredamnya saya pencet situ west stop damper. Kita buka semua damper peredamnya itu dari 1 sampai 11. Untuk memastikan semua pada sistem kipas boiler terbuka untuk memastikan sirkulasi udara yang diperlukan sebelum memulai kipas forced draft. Peredam yang tertutup dapat menghalangi udara masuk. Aliran udara menyebabkan tekanan udara tidak seimbang di sistem boiler. Nah, kita buka semua, sudah terbuka semua. Baru kita masuk ke step berikutnya. Nah, di sini kita buka West Force Draft Pan di bagian warna kuning. Start one loop oil pump, one the West FD fan. Kita mulai satu pompa minyak pelumas pada kipas FD bagian barat, West barat. Oke, kita mulai.
itu nyalakan satu pompa minyak pelumas pada setiap kipas LED yang memastikan pelumasan bantalan kipas. Penjelasannya, pelumasan sangat penting untuk melindungi bantalan kipas dari kerusakan akibat gesekan. Oke, kita lanjut ke pilih atau pastikan pilih tombol kecepatan rendah pada F di bagian barat. Di situ West Advance-nya itu speed changer-nya di bagian low. Oke, habis itu kecep- kecepatan rendah ini digunakan untuk menghindari lonjakan daya atau kerusakan mekanis pada kipas saat memulai operasi. Nomor 9, open very open, buka atau pastikan if the fan discharge shoot of damper. Nah, ini mana mulainya? Oh, ini. Itu mengatur volume udara masuk ke sistem pembakaran. Nah, habis itu 10, open very open, buka atau pastikan WFD inflat in finance hingga 100%. Nah, itu kita ke inlet kanannya itu di kanan inflat itu. Nah, itu kita buat 100 biar sesuai, kita buat di maksimumnya aja. Outputnya aja. Udah 100, nah itu berjalan naik, 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 naik. Nah, sampai dia 100. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Restu Aris Butar-Butar. Kepada Restu dipersilahkan. Oke, saya sini akan melanjutkan presentasi dari Bang Rizal dari step 11. Step 11 adalah plus the second loop oil pump in auto. Maksudnya adalah pompa oli pelumas kedua kita autokan agar oli pelumas bisa masuk ke dalam mesin agar bisa melumasi mesin tersebut. Step selanjutnya, step 12. Start on oil pump on the SFD fan. Artinya start satu pompa oil pelumas pada kipas FD bagian timur. Maksudnya adalah kita nyalakan satu pompa oli pelumas pada kipas FD bagian timur. Step step 13. Select the verifikasi, select the low speed button on the SFD fan. Pastikan pilih tombol kecepatan rendah kipas bagian timur. Sudah kita memastikan bahwa kipas bagian timur sudah menyala atau bertekanan rendah agar mode kecepatan rendah digunakan untuk menghindari lonjakan atau kerusakan mekanisme kipas saat memulai beroperasi. Step 14. Open verify disket shoot off damper. Buka atau pastikan buka EFD fan disket shoot off damper. Kita memastikan bosannya pastikan buka EFD fan disket shoot off dampernya sudah terbuka. Step selanjutnya, place the second loop open the verifikasi FD inlet fans to 100%. Buka shoot off damper, peredam pelepas, dan inlet fans kipas FD hingga 100% untuk memastikan sirkulasi udara optimal. Dan step selanjutnya, step 16, plus the loop oil pump in auto. Ini kan pompa oli pelumas kedua di auto. Maksudnya adalah kita setel pompa minyak pelumas kedua dan mode otomatis atau auto. Penjelasannya
Inlet fans digunakan untuk mengatur volume udara yang masuk ke sistem pembakaran. Step 17. Flash the nozzle TL, TLLT control output to 50% disposition the boomers at their natural or horizontal position in preparation for pull and lift off. Pindahkan output kontrol nozzle DL ke 50%. Ini memposisikan pembakaran posisi netral atau horizontal sebagai persiapan untuk pembersihan atau penerangan. Tujuannya adalah memposisikan nozzle pembakaran posisi horizontal netral untuk memastikan penyalaan, pengamanan, dan pembersihan sebelum pembakaran dimulai. Step 19. Step 18. Boil insert both thermoprobes. Artinya masukkan kedua thermoprobes. Tujuannya adalah thermoprobes adalah alat yang memantau suhu boiler. Memasangnya memastikan data suhu yang akurat pada proses pengapian. Step 19. Close the valve, close WFD fan, discard shut off dampers. Tutup dan pastikan tutup peredam shut off fan, discard atau WFD. Artinya tutup dan pastikan tutup peredam shut off fan, discard sudah tertutup. Step selanjutnya, step 20. Close the Verica WSDS inlet fans. Tutup pastikan WFD fan inlet fans. Tutup dan pastikan inlet fansnya tertutup. Start the WFD fan motor, allow is 30 seconds for the com is. Biarkan sekitar 30 detik hingga kipas mencapai kecepatan operasi sebelum melanjutkan ke langkah 22. Maksudnya adalah kita nyalakan motor kipas FD barat, biarkan beroperasi selama 30 detik hingga mencapai kecepatan kerjanya. Step selanjutnya, step 22, open the WFD fan, check shut off dampers. Buka dampers shut off fan disket WFD. Maksudnya adalah kita nyalakan motor kipas FD beroperasi, buka kembali shut off-nya dampers dan atur inlet hingga sekitar 10%. Step selanjutnya, step 24, close the or verifikasi close of FD fan discharge shut off dampers. Artinya tutup dan pastikan tutup damper penutup EFD fan discharge. Maksudnya adalah ulangi proses yang sama untuk kipas FD timur. Step 25. Close the verifikasi FD inlet fans. Tutup dan verifikasi tutup FD inlet fans. Step 26. Start the FD motor, mulai motor kipas EFD. Kita nyalakan lagi kipas EFD setelah kita mematikan kipas FD-nya, fan-nya. So, step 27, open the check shut off dampers. Buka dampers penutup kipas EFD. Sebenarnya kita membuka kipas ini. Penjelasannya, penutupan awal peredam memastikan kipas tidak mengganggu sistem sebelum beroperasi stabil. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang bernama Rudi Yakub Udagaul. Perkenalkan, saya Rudi Yakub Utagaul. Saya akan menjelaskan
prosedur Simgenic yang sebelumnya dijelaskan oleh Bang Restu. Angka ke-28 itu open the EFD fan inlet furnace to approximately 10%. Buka EFD fan inlet furnace hingga sekitar 10%. Setelah itu lanjut dong videonya bang. Setelah sampai 10%, pindahkan pengontrol EVD fan inletnya panas ke auto. Dan pindahkan juga EVD fan masternya ke auto. Itu kontrol ke auto digunakan untuk menjaga rasio udara yang optimal. Selanjutnya, pindahkan EVD fan master menjadi otomatis. Adjust rasio hingga 60%. Selanjutnya, langkah ke-30, adjust the output of the O2 fuel air ratio control to 60%. Oke. Terima kasih. Saya akan melanjutkan langkah-langkah tentang boiler for preparation, persiapan pembersihan boiler. Yang pertama ada perhatikan pada pemulihan unit sebelum memulai pembersihan boiler, start run harus direset atau diverifikasi untuk berada dalam mode start. Langkahnya yang pertama itu select the fuel oil or gas button on the main fuel selector switch to set the primary fuel to be used. Sebelum memulai proses pembersihan boiler, setelah terjadi trip pada unit, saklar start atau run harus direset atau diverifikasi berada pada mode start. Hal ini penting untuk memastikan sistem dalam kondisi siap dan aman untuk pembersihan. Lanjut bang. Alarm dan boiler trip berbasis flue gas O2. Sistem dilengkapi alarm untuk mekanisme trip otomatis untuk mencegah bahaya akibat gas buang yang tidak terbakar. Jika kandungan oksigen atau O2 dalam gas buang mencapai 0,0 selama 15 detik, alarm furnace high combustibles akan aktif. Jika kondisi ini berlangsung selama 60 detik, sistem akan memicu MVT atau master fuel trip dengan indikasi furnace high combustibles trip. Fitur ini untuk mencegah akumulasi gas yang mudah terbakar dalam furnace yang berisiko menimbulkan ledakan atau kerusakan yang serius. Selanjutnya langkah kedua,
select the start button on the boiler turbine start run switch. Pilih tombol start pada saklar start atau run boiler turbine. Langkah ini menentukan bahan bakar utama yang akan digunakan, apakah bahan gas cair fuel oil atau gas sesuai dengan operasionalnya. Selanjutnya, langkah 2A, verifikasi will the turbine trip the boiler. In the text no, pastikan apakah turbin akan mematikan boiler, menunjukkan tidak. Hal ini memastikan bahwa turbin tidak akan memicu trip pada boiler selama proses pembersihan berlangsung. Proses ini juga memastikan sinkronisasi antara boiler dan turbin untuk menjaga keselamatan. Tujuan proses ini memastikan boiler dalam kondisi siap dan aman untuk proses pembersihan setelah unit mengalami trip. Sistem proteksi berbasis alarm dan trip otomatis membantu mencegah bahaya akibat bahan mudah terbakar yang tidak terkandung dalam furnace. Langkah-langkah ini juga bertujuan untuk menjaga integritas operasional boiler dan turbin, memastikan transisi proses berjalan dengan lancar. Boiler purge preparation, persiapan pembersihan boiler untuk gas atau for gas. Prosedur yang ketiga yaitu atur atau verifikasi output evaluation AUX air dampers ke 2%. Langkah yang ketiga, adjust our verify the evaluation AUX dampers counter output in set 2%. Bang, bentar bang, ini sorry bang, bentar bang. Pindahkan atau pastikan pengontrol evaluasi AUX dan air dampers di manual. Tujuannya itu pengaturan manual membersihkan operator kontrol langsung atas posisi damper. Hal ini penting dalam fase awal pengoperasian karena sistem otomatis mungkin belum sepenuhnya stabil. Selanjutnya, atur atau verifikasi output override air dampers ke 5%. Terus, alasan teknis udara. Selanjutnya, adjust atau verifikasi the override air dampers control output in set 20%. Udah ya bang? Udah ya bang? Ulang deh ya, kok gitu ya? Ulang nggak sih dia? Oh enggak. Tunggu kok enggak. Nggak ulang lah bang. Gak bagus sih orang ini buat video kayaknya. Oke. Langkah kelima, adjust or verify the override air dampers control output in set to 5%. Tujuannya ini overfire air dampers diatur ke 5% untuk memastikan aliran udara tambahan ke ruang pembakaran. Udara tambahan membantu meningkatkan efisiensi pembakaran gas dan memastikan pengurangan emisi karbon monoksida atau CO2
dengan memastikan udara yang cukup untuk pembakaran sempurna. Selanjutnya langkah ke-6, place or verify the over-tire air dampers control in manual. Pastikan over-tire air dampers dalam mode manual. Tujuannya ini dalam mode manual memberikan fleksibilitas kepada operator untuk menyesuaikan posisi damper sesuai dengan kondisi operasional sebenarnya. Hal ini penting selama awal pembakaran gas, memastikan kontrol stabil. Catatan penting, saat menggunakan minyak sebagai bahan bakar, over-tire air dampers memiliki fungsi tambahan dalam pengendalian emisi NOx. Pada beban rendah, damper diatur ke 20% untuk meningkatkan aliran udara ke bagian atas ruangan pembakaran sehingga membantu mengurangi pembentukan NOx. Pada beban tinggi, posisi damper dapat dinaikkan ke hingga 40% untuk menjaga pembakaran tetap bersih dan efisien. Selanjutnya, langkah ke-7, adjust or verify the over-tire air dampers control output inside 20%. Pada posisi ini, aliran udara tambahan mengurangi konsentrasi NOx di area pembakaran dengan menurunkan suhu puncak pembakaran. Selanjutnya langkah terakhir, langkah 8. Place or verify the over-fire air dampers control in manual. Pastikan over-fire dampers dalam mode manual. Tujuannya itu sama seperti langkah sebelumnya, pengaturan manual memberikan pengaturan langsung kepada operator, memastikan operasi sesuai kebutuhan. Oke, saya akan menyebutkan kesimpulan dari prosedur ini. Bertujuan untuk mengoptimalkan pengguna udara pendingin atau tambahan, auxiliary air dan overfire air untuk memastikan efisiensi pembakaran, mencegah overheating, dan meminimalkan emisi polutan. Pada pengaturan manual, selama proses awal penting untuk menjaga kontrol yang akurat sebelum transisi ke mode otomatis. Sekian dari kelompok kami. Apakah ada salah kata? Dimohon maafkan. Saya Rudi Yakub Tagaul dengan dua teman saya, Rizal Afriandi dan Restu Aris Putar-Putar. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.